Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zatfiah dengan nomor NIM 3922150017, Prodi Teknik Informatika Reguler Malam. Sekarang saya ingin mempresentasikan proyek yang saya buat, yaitu membuat proyek bootstrap offline tidak menggunakan CDN dengan menentukan inventory, data barang, data supplier, data tetan, transaksi, dan laporan. Ini hasil saya, yaitu inventory-nya seperti ini, rekap data inventory dan tabelnya, data barang, data supplier, data tetan, dan transaksi yang saya buat. Untuk laporannya bonus ya, terserah kalian mau buat seperti apa. Oke, langsung saja ke codingannya. Sebelum kalian masuk codingannya, kalian harus mendownload Bootstrap aplikasi Bootstrap untuk menampilkan di HTML-nya ya. Kalian download dulu, setelah itu disimpan di file yang ingin kalian jadiin satu dengan HTML-nya. Setelah itu kalian ekstrak dan buat CSS dan JS-nya. Baik, langsung saja ke proses yang pertama. Kalian harus membuat file terlebih dahulu. Ctrl N, new, kan kalian save dulu. Di sini saya ingin membuat nama indeks HTML. Save. Setelah kalian save filenya yang kalian tentukan, maka yang pertama caranya kita membuat HTML dengan meta. Mitanya saya ganti dengan HTTP treatment. Saya beri nama X. Ini adalah ketentuan HTML-nya ya yang kalian inginkan. The X you are compatible dengan ketentuan kontennya. Saya gunakan Oke. Setelah itu sebelum di body, kalian harus menyisipkan link dari Bootstrap dan menyisipkan JavaScript dan JavaScript-nya ya. Kita buat komennya, menyisipkan Bootstrap. Setelah itu menggunakan link dengan style tipe strike dengan tipenya yang kalian inginkan, yaitu linknya dimasukkan. Link saya CSS yang telah saya simpan tadi, Bootstrap min.css. Jangan lupa kalian tutup. Setelah itu komentar yang kedua, kalian menggunakan komentar menyisipkan jQuery dan JavaScript-nya.
bootstrap. Komennya ditutup. Setelah itu kalian masukkan skripnya juga, skrip yang kalian buat dengan dengan tipe src, yaitu tadi saya filenya JS, bootstrap, min.js. Seperti itu. Jangan lupa tutup skripnya. Setelah kalian sudah menentukan skrip, sudah menyalakan linknya dari bootstrap dan menyisipkan javascriptnya, kalian menentukan body yang kalian inginkan. Body yang saya ingin buat adalah body seperti ini, menurun ya. Dan kembali lagi ke HTML-nya. Body yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan div class container fluid, yang kalian bisa cari dari mana sih? Dari mana file yang ingin digunakan di WT School, kalian bisa cari dari container. Setelah itu di roll kita cari div class dengan container fluid. Kalian bisa copy, kalian masukkan div classnya. Setelah itu sudah panggil kan otomatis, maka kita gunakan div lagi. Div apa sih yang ingin dibutuhkan? Yaitu row dan col. Row-nya itu baris dan kolom. Untuk container fluid-nya itu untuk pembatas ini, pembatas pada inventory ini. Maka yang sekarang dibutuhkan yaitu untuk baris dan kolom. Oke, sekarang kita lanjut di body. Di bagian body kalian menentukan untuk bordernya dan nama link yang kalian panggil untuk memanggil link-link dari data barang, inventory, dan transaksi dan lain-lain. Untuk itu kalian harus menggunakan div class. Div class yang kalian cari itu, saya menggunakan div class dengan bootstrap. Di bagian container, kalian bisa cari yaitu fluid container. Untuk fluid container kalian bisa copy terlebih dahulu. Setelah itu kalian masukkan di HTML kalian. Untuk container fluid jangan bingung ini untuk apa. Ini untuk pembatas belum kolom dan baris yang saya tampilkan di atas. Maka kalian tinggal nambahin div lagi. Div dengan ketentuan kelas, maka kalian menentukan row-nya. Row itu baris dan kolom, row dan col ya. Untuk row-nya saya menggunakan 3, dan untuk col-nya saya menggunakan 2. Maka setelah itu kan ini sudah menentukan baris, maka kita menggunakan mencari untuk URL yang kita buat. Maka dengan disk group saya menggunakan bootstrap list group dengan ketentuan yang kalian inginkan. Kalian mau seperti apa? Saya ingin menggunakan link, maka ini yang kalian copy. Divnya
Kalian masukkan di sini biar rapi. Untuk itu kalian bisa menggunakan, saya kan setelah menggunakan list group, saya juga menggunakan link group untuk menu, maka yang bisa saya gunakan itu juga terserah kalian ya, ingin menamai linknya itu apa sebelum data ini dibuat. Contohnya saya ingin nanti saya menggunakan list group item dan menggunakan kelas art. Oke, ini sudah menentukan kelas ya, maaf. Udah ditentukan kelasnya saja. Kan saya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan kelas karena kan sudah ditentukan ini, ditentukan di tempat ini, maka tinggal aja kasih nama. Sebelum nama saya menggunakan area. Current. Maaf, ini belum saya tutup area current dengan true, maka menu yang saya tampilkan dengan nama menu. Yang kedua yaitu saya ingin menggunakan saya beri nama inventory dengan linknya yang kalian buat itu, maka dimasukkan terlebih dahulu. Saya contohnya setelah menggunakan index, maka yang saya masukkan index.html itu. Seterusnya contohnya nanti saya buat data barang.html dengan namanya saya beri nama data barang. Data barang. Tinggal kalian copy. Ingin seberapa kalian banyak, itu tergantung kalian ingin berapa. Contohnya setelah data barang, saya gunakan data supplier. Paste lagi dari sini ya. Paste lagi setelah data supplier, saya membuat data tenant. Setelah data tenant, saya ingin menggunakan transaksi. Setelah transaksi, laporan. Nah, ini kalian ganti aja. Contohnya nanti saya ingin membuat filenya nama laporan.html. Setelah itu ganti aja transaksi, terus data tenant,
data sublayer. Nah, setelah kalian tentukan ini bagian border ini, kan kalian sudah manggil data yang kalian inginkan, maka kalian sudah nih, kalian tutup lagi divnya, tutup lagi poolnya, oh ini iya, untuk poolnya saya lupa ya, untuk pool saya menggunakan kelas link group. Nih, kalian tutup poolnya, dan kalian tutup divnya. Oke, coba saya save, lalu kalian tampilkan. Nah, maka yang pertama, kok hanya seperti ini, cuma menu inventory dan data-datanya tidak seperti tadi, karena kalian juga harus membuat border untuk border isinya kayak inventory, data barang, dan data supplier. Oke, setelah itu lanjut. Ini udah jadi nih di bagian bordernya. Setelah itu kita membuat border. Kalian tinggal mencari di utilities, pilih border mana yang kalian inginkan. Kalau saya ingin menggunakan border width ya, karena ketentuannya kan biar ya kalian inginkan seperti apa nih contohnya. Tinggal aja nih kalian copy, atau seperti ini, tergantung kalian ingin menggunakan apa. Saya menggunakan border width. Tinggal copy aja, masukkan di sini. Oke, saya langsung saja. Saya telah membuat data di indeks, yaitu tinggal copy dan paste. Oke, ini ya, kalian save. Setelah kalian save, maka hasil yang bisa kalian dapatkan yaitu seperti ini, rekap data inventory dan jumlah data. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk yang kedua, data barang itu cukup mudah. Kalian Ctrl N terlebih dahulu, baru setelah itu kalian save. Jangan salah ya nulisnya, data barang .html dijadiin satu seperti tadi. Save. Kalian tinggal untuk itu kalian mengopi HTML-nya sampai div, Ctrl V, Ctrl S. Yang kalian inginkan untuk data barang, kalian setelah mengopi bordernya, kalian menentukan untuk tabelnya. Menentukan tabel yang saya ambil dari Betisku lagi. Di bagian tabel, tabel mana yang kalian inginkan terserah kalian, tapi saya ingin menggunakan border width, yaitu yang bisa kalian copy. Setelah itu kalian copy aja ini semuanya dan kalian masukkan di data yang kalian inginkan. Tapi saya telah membuat data
data barang dengan ketentuan seperti berikut. Kalian masukkan s, maka data yang kalian panggil bisa kalian munculkan di sini. Data barang ini, data barang yang saya gunakan dari Bootstrap, dari Vertical School. Kalian tadi di bagian table dan gunakan drag tables gitu. Bisa muncul. Kenapa data supplier tidak bisa muncul? Karena ya data kalian belum terdaftar di link tadi. Kalian juga harus membuat baru untuk data supplier. Untuk data supplier kalian membuat lagi dengan ketentuan sama. Jangan lupa kalian save terlebih dahulu dengan data supplier .ht. Setelah kalian save, kalian juga copy lagi di bagian tadi, sama di bagian bordernya yang telah kalian buat, di copy, dimasukkan di data supplier. Dan saya jelaskan yang saya buat tadi. Perbedaan dari data barang dan data supplier itu adalah banyaknya kolom ya, banyaknya kolom dan banyaknya baris. Banyaknya kolom, barisnya masih tetap sama di 4, dan barangnya itu berbeda, yaitu ada profil, harga beli, dan harga, dan lain-lain. Maka bisa sih kalian copy di bagian sininya dari data barang. Nih contohnya ini ya, datanya data barang saya copy. Perbedaannya itu cuma hanya di bagian ininya, di bagian data barang di profit, dan suppliernya itu tidak ada lagi. Sini 4 tapi data barangnya 5. Kalian tinggal aja hapus saja di bagian ininya, ini bagian TD nya, bagian yang keempat gitu, maksudnya yang kelima, maaf, tinggal hapus saja. Contohnya nih, contohnya yang data yang saya buat, data supplier. Data supplier telah saya buat. Data supplier. Setelah kalian save, cuma perbedaannya apa sih? Di sini ada 3, 1, 2, 3, tetapi di data barang di sini ada 4 gitu ya. Tinggal itu saja yang kalian ubah. Saya save, saya tampilkan lagi di sini data supplier, maka hasilnya akan seperti ini. Dan data tenan seperti contoh tadi ya, sama seperti data supplier, tinggal ganti saja datanya. Kalian copy sampai sini. Sebelumnya kalian harus membuat datanya untuk data tenan ya, data tenan. Untuk data tenannya sama seperti, cuma beda, tergantung mau diganti tidak apa-apa, kalau tidak diganti ya tidak apa-apa. HTML. Dari data supplier kalian copy div-nya, maka data supplier dan data tenan itu tidak ada bedanya, cuma kalian mau ganti di ini contohnya, cuma ganti namanya aja, kayak Ara Senjani ini diganti ya Arif Widodo gitu, dan apa yang kalian tentukan seperti apa gitu, tinggal saya copy aja. Data tenan tidak ada masalah ya. Setelah itu dicek lagi aja terlebih dahulu. Untuk data tenan sama nih, cuma beda namanya, nama dan nama. Untuk data seperti ini, seperti contoh juga. Oke, untuk transaksi belum kita buat ya. Nih, ini cukup panjang nih data transaksi. Untuk data transaksi kalian bisa buat
dengan menggunakan from. Saya buat dulu transaksi .html. Untuk data transaksi ya seperti biasa, kalian untuk bagian bordernya yang awal, HTML-nya kalian copy, pakai div. Untuk data transaksi kalian menggunakan di W3 School, kalian cari di bagian from. Mana from? Untuk di bagian from kalian bisa kombinasikan ya, kombinasikan from atau bagian contoh mana bisa. Saya di bagian from saya menggunakan dua contoh, yaitu example untuk ini untuk data dan example untuk select mana ya. Saya kombinasikan dari from dan select minus ya. Untuk select minusnya dikombinasikan untuk menjadi seperti ini, maksudnya 1, 2, 3 gitu. Yang pertama kalian buka from, maka kalian copy ini, setelah kalian ganti-ganti kayak email, untuk di password, rename-nya kalian ganti. Setelah itu kalian kombinasikan dengan seperti tadi bagian select minus. Saya ingin menggunakan ini nih, bagian opsi ini saya tampilkan di bagian yang ingin diopsikan, contohnya di bagian sini. Itu tinggal masukkan saja, sebenarnya sudah 3 gitu. Oke, langsung saja ke datanya. Data yang telah saya buat, saya hapus terlebih dahulu ya. Data yang saya buat, transaksi seperti yang dosen inginkan, ada transaksi, nomor barang, dan lain-lain. Tinggal saya masukkan s, maka data yang bisa saya buat transaksi. Nah, seperti ini. Dan untuk laporan belum jadi. Bisa untuk ID transaksi, nomor barang bisa kalian gunakan, yaitu tadi menggunakan select minus ya di bagian W3 School. Untuk simpan udah ada tadi di bagian example yang di from. Oke, contohnya untuk bagian laporan bisa saya buat. Laporan mah terserah mau dibuat atau tidak, tapi kalau saya paling gampang nih, paling simpel. Saya panggil nih laporan. Tadi udah saya panggil ya, linknya HTML. Untuk itu kalian tinggal copy saja yang seperti data seperti di atas. Yang kalian tampilkan mau apa juga gitu. Sampai div. Copy sampai div. Kamu masukkan di laporan. Untuk data ini kalian mengisi apa tergantung yang kalian inginkan. Saya tinggal mau mengubah ini sebenarnya ya. Dari div sampai ke div lagi. Oke, untuk data supplier saja ya. Kalian tinggal copy paste yang kalian inginkan aja, mau seperti apa. Contohnya nih, saya menggunakan ini data supplier, terus row-nya ini di copy aja, ditaruh di ini di laporannya, tinggal kalian ganti deh laporan.
Contohnya aku save dulu ya, seperti apa. Untuk masalah ini mah tergantung kitanya mau mana gitu ukuran. Nah ini laporan akan bentuk seperti ini. Contohnya nih kan nggak ada apa-apanya, kita aja tulis nih di bagian sini di pen, di P-nya. Belum kita tutup semuanya ya. Jangan dari sini aja nih. P-nya mau saya buat lapor, tutup, DR, enter, P lagi. Alhamdulillah tugas UTS selesai, gitu ya. Kita tutup lagi. Untuk nutupnya kita tutup semua ya, jangan lupa. Sampai div. Untuk body dan HTML nya coba kita save, kita buka. Maka alhamdulillah tugas selesai, seperti itu. Dari semua ini bisa disimpulkan, maka setiap inventory, data barang, data supplier, data tenan, data transaksi, data laporan, kalian nggak usah menulis semuanya di bagian coding ini. Buka aja di aplikasi Westika School. Kalian ingin membuat tabel, untuk grafik, untuk color, atau semuanya ya, tabel, atau untuk grips, bisa kalian cari juga. Oke, hasil saya pada pertemuan presentasi UTS tahun 2022 ini, pembelajaran mata kuliah pemrograman berbasis web dengan dipandu Bapak Nopi selesai. Hasilnya dengan inventory, data barang, supplier, data tenan, transaksi, dan laporan. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan tulisan atau kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.